Selamat pagi, anak-anak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Agar kita lebih memahami mengenai konsep gaya kolom, maka pada hari ini kita akan membahas latihan soal khusus mengenai gaya kolom. Mulai dari soal yang pertama, perhatikan soal berikut. Dari soal diketahui bahwa Q1 sama dengan 10 mikrokolom. Apabila kita ubah menjadi dalam satuan kolom, maka menjadi 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2 sama dengan 20 mikrokolom, sama dengan 20 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sedangkan jaraknya sama dengan 30 cm. Apabila kita jadikan dalam satuan meter menjadi 0,3 meter atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Dan nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Ditanyakan besar gaya tolak yang terjadi antara kedua muatan atau F sama dengan berapa. Posisi kedua muatan listrik tersebut dapat kita lukiskan sebagai berikut, di mana Q1 dan Q2 berjarak R, dan di antara keduanya akan menimbulkan gaya tolak sebesar F. Besarnya gaya tolak ini kita dapat hitung dengan rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, Q1 sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 kolom, Q2 sama dengan 20 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan R sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1. Sehingga kita masukkan ke rumus F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 kali 10 pangkat min 6 dikali 20 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Agar kita lebih gampang menghitung nilai F ini, maka kita kumpulkan bilangan 9 dikali 10 dikalikan 20. Dan bilangan yang berpangkat kita kumpulkan menjadi 9 kali 10 kali 20 dikali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 per, penyebutnya ada 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Berarti 3 kuadrat dikali 10 pangkat min 1 kuadrat. Sehingga kita peroleh 9 kali 10 pangkat min 2. F sama dengan 1800 dibagi 9 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 2. Pangkat min 3 ini diperoleh dari 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6. Di mana apabila bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Kemudian 10 pangkat 2 ini diperoleh dari 10 pangkat min 2. Pada saat jadi penyebut 10 pangkat min 2, maka kita jadikan pembilang, tanda pangkatnya akan berubah tanda dari minus jadi plus. Sehingga kita peroleh dikali 10 pangkat 2. Jadi kita peroleh F sama dengan 200 kali 10 pangkat min 1 Newton sama dengan 20 Newton. Kemudian mari kita bahas soal yang kedua. Dari soal yang kedua ini terjadi dua kondisi. Kondisi pertama sebelum berubah, mana muatan 1 sama dengan Q1 mikrokolom, muatan 2 sama dengan Q2 mikrokolom, dan jarak kedua muatan R cm.
pada kondisi yang kedua terjadi perubahan baik itu besar muatan maupun jarak kedua muatan, di mana muatan pertama sama dengan 6 kali Q1 mikrokulum, muatan kedua sama dengan setengah Q2 mikrokulum, dan jaraknya menjadi setengah R cm. Yang ditanyakan, berapa besar gaya yang terjadi setelah terjadi perubahan dibandingkan dengan gaya pertama, atau F2 sama dengan berapa kali F1. Agar kita lebih mudah menghitung F2, maka kita misalkan perubahan muatan 1 sebesar N1, perubahan muatan 2 sebesar N2, dan perubahan jarak sebesar N3. Maka kita hitung F2 dengan menggunakan rumus F2 sama dengan N1 kali N2 per N3 kuadrat kali F1, di mana N1 sama dengan 6, N2 sama dengan setengah, dan N3 sama dengan setengah. Sehingga kita masukkan ke rumus menjadi F2 sama dengan 6 kali setengah dibagi setengah kuadrat dikali F1. 6 dikali setengah sama dengan 3. Dan setengah kuadrat sama dengan seperempat. Sehingga kita peroleh F2 sama dengan 3 dibagi seperempat kali F1. Seperempat di sini merupakan penyebut. Kita jadikan pembilang dengan syarat seperempat ini dibalik. Sehingga menjadi 3 kali 4 per 1 kali F1. Atau 3 kali 4 F1, sehingga F2 diperoleh 12 kali F1. Kita lanjut pada soal yang ketiga. Pada soal ini diketahui bahwa F12 sama dengan 90 Newton, F23 sama dengan 270 Newton, dan F13 sama dengan 67,5 Newton. Yang ditanyakan adalah besar gaya yang dialami oleh Q1 atau Fq1, besar gaya yang dialami oleh Q2 atau Fq2, dan Fq3. Kita bahas mulai dari besar gaya yang dialami oleh Q1. Kita dapat lukiskan bahwa antara Q1 dengan Q2, karena muatannya sejenis, maka akan terjadi gaya tolak. Begitu juga dengan Q2 dan Q3, juga bermuatan sejenis, sehingga dapat kita gambarkan gaya tolaknya sebagai berikut. Dan Q1 dan Q3 pun dengan muatan yang sejenis, sehingga kita gambarkan besar gayanya sebagai berikut. Dari gambar tersebut, kita peroleh bahwa pada Q1 bekerja dua gaya yang searah, yaitu sama-sama ke kiri. Sehingga gaya yang bekerja pada Q1 atau Fq1 sama dengan F12 ditambah F13 sama dengan 90 Newton ditambah 67,5 Newton sama dengan 157,5 Newton dengan arah ke kiri. Kemudian besar gaya yang bekerja pada Q2. Pada Q2 ini pun ada dua gaya yang bekerja, yaitu interaksi antara Q1 dan Q2 dengan interaksi antara Q2 dan Q3. Kedua gaya tersebut berlawanan, sehingga kita dapat hitung besar gaya yang bekerja pada Q2 dengan rumus Fq2 sama dengan F23 dikurangi F12, atau 270 dikurangi 90 sama dengan 180 dengan arah ke kiri. Kita lanjut yang ketiga, besar gaya pada Q3. Begitu juga halnya dengan
Q3. Pada Q3 ini terdapat dua gaya juga, yaitu gaya interaksi antara Q1 dengan Q3 dan gaya interaksi antara Q2 dengan Q3 dengan arah yang sama. Sehingga kita peroleh besar nilai F Q3 sama dengan F23 ditambah F13. F Q3 sama dengan 270 ditambah 67,5 sama dengan 337,5 Newton dengan arah ke kanan. Mari kita lanjut pada soal yang keempat. Perhatikan soal tersebut. Dari soal yang keempat ini diketahui bahwa F12 sama dengan 8 Newton. F13 sama dengan 6 Newton. Ditanyakan Fq1. Kita lihat gambar bahwa antara Q1 dengan Q3 sejenis, sehingga akan terjadi gaya tolak-menolak seperti berikut. Begitu juga dengan Q1 dan Q2 juga sejenis, sehingga juga terjadi gaya tolak-menolak sebagai berikut. Pada Q1 bekerja dua buah gaya yang saling tegak lurus. Untuk menentukan besar gaya yang bekerja pada Q1, maka kita dapat menghitung gaya resultan dari kedua gaya yang tegak lurus tadi dengan menggunakan rumus Pythagoras, yakni Fq1 sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah dengan F13 kuadrat. Q1 sama dengan akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat atau akar 64 ditambah 36 atau akar 100. Maka Fq1 sama dengan 10 Newton. Oke anak-anak sekalian, sampai sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.